Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusbun Arif dari Forum News Network. Mantan Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan investigasi bagaimana prosedur legalnya penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di kawasan pagar laut pantai utara Tangerang. Nama Jokowi kan belakangan ini dikait-kaitkan dengan pagar laut itu. Ya ini karena bagaimanapun juga tentu saja kedekatan antara Jokowi dengan pemilik Agung Sedayu Group, Aguan, dan Aguan dengan Jokowi ini kan sudah saling membantu lah gitu ya sebelumnya. Dan ini tentu saja dikaitkan dengan soal pemberian status proyek strategis nasional kepada Agung Sedayu yang lahannya itu berdekatan dengan pantai, atau juga bukan berdekatan ya, bergandengan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Selain Jokowi ini sebelumnya Menteri ATR, yakni mantan Menteri ATR sih tepatnya, Hadi Cahyanto juga membantah dia terlibat dalam penerbitan HGB dan SHM itu, dan dia mengaku tidak tahu menahu. Dan hari ini bantahan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Menteri mantan Wakil Menteri ATR yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Memang tiga sekawan ini yang oleh netizen itu dikait-kaitkan dengan keberadaan pagar laut itu. Kedua, mereka dicurigai terlibat dalam itu, apalagi penerbitan HGB dan SHM-nya itu seperti dikatakan Nusron kan terjadi pada tahun 2023 pada masa mereka ini berdua, yakni Hadi Cahyanto dan Raja Juli Antoni berduet di Kementerian ATR dan Kepala BPN. Kemarin hari Jumat itu Nusron Wahid juga melakukan cek ke lapangan tentang status dari HGB dan SHM yang dibatalkan itu, dan dia bertemu dengan Kepala Desa Kohot, Arsin. Ini salah satu tokoh yang sekarang paling banyak dicari juga berkaitan dengan soal pagar laut ini. Tapi kan kemarin dia justru malah kabur ketika wartawan mencoba mewawancarainya. Jokowi menyampaikan pernyataannya itu hari ini ya, ketika dia ditanya oleh wartawan karena dia bagaimanapun banyak diduga, bahkan bukan hanya diduga, dituduh ini ada di belakang semua kekisruhan di pagar laut pantai utara Tangerang ini. Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Terima kasih, Mas. Nah ini parahnya ya, saya baca di media sosial justru mereka sudah percaya, sudah terbiasa dengan pakemnya Pak Jokowi gitu. Kalau dia menyatakan tidak itu berarti iya, kalau misalkan iya tidak berarti, kalau dia sekarang dia membantah terlibat dalam penerbitan itu, kemudian para netizen itu sudah terlanjur mengikuti pakem tadi. Jadi mereka tambah curiga bahwa Jokowi terlibat dalam soal itu. Ini tentu saja parah ya kalau sampai seperti itu. Tetapi memang ini perkembangannya sangat menarik, dan orang meskipun tahu sudah dibatalkan, mereka tetap saja khawatir bahwa ini sebenarnya akal-akalan saja. Aguan nanti di belakang layar mereka masih tetap bisa lolos dan tetap bisa melakukan reklamasi di kawasan ini. Ya karena itu, karena karena banyak sekali orang-orang yang Jokowi yang masih ada di pemerintahan sekarang, dan Aguan seperti saya sebutkan tadi kan punya jasa terhadap Jokowi, yakni menyelamatkan wajah Jokowi ketika dia bersama 10 pengusaha lainnya melakukan groundbreaking di IKN. Kendati belakangan ternyata kata Menteri Perumahan Rakyat Marwarar yang juga sebagai ini dulunya adalah stafnya Aguan, menyatakan ada groundbreaking tapi tidak ada kelanjutan pembangunannya. Nah, karena groundbreaking karena sudah menyelamatkan mukanya Pak Jokowi, itulah kemudian Aguan diberi status proyek strategis nasional yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk 2. Ya wajar kalau kemudian orang mencurigai bahwa ini kelihatannya penerbitan HGB dan SHM-nya itu di eranya Jokowi, dan menterinya dan wakil menterinya dikenal sebagai orang-orang dekat Jokowi, karena Hadi Cahyanto kan dikenal sebagai Geng Solo, sementara Raja Juli Antoni itu adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep.
Nah, dari penjelasan Nusron itu di lapangan dia kemudian menyimpulkan dia memang proses ini, proses pembatalan HGB itu sudah tepat. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek begitu. Yang nomor 2 ngecek prosedur, itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Ini Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang empang. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis. Nah, tapi kalau saya mencermati pernyataan Nusron tadi itu, ini agak mengkhawatirkan karena Nusron tadi menyebutnya itu sebagai lahan yang musnah. Ini lahan musnah ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan dalam pasal-pasalnya saya kalau tidak salah pasal 66 itu disebutkan kalau ada lahan-lahan yang musnah itu artinya tadinya wilayah itu seperti diakui oleh kepala desa Kohot itu bahwa itu tadinya adalah tambak itu dan kemudian tambaknya itu terkena abrasi, sebelumnya sudah ada statusnya girik. Ya ini bisa diajukan ke pemerintah untuk dihidupkan kembali gitu, bisa diberikan HGB. Padahal sebelumnya kan clear, Nusron itu menyebutkan bahwa itu adalah laut. Dari peta yang ada itu menunjukkan itu daerah laut ya, bukan daerah tadi yang dia sebut bahwa itu bekas tambak yang mengalami abrasi. Ini mesti dikawal ini pernyataan Nusron ini karena itu memberi peluang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 itu dimungkinkan untuk mereka mendapatkan hak alas atas tanah itu lagi ya berupa HGB maupun SHM. Syaratnya memang di situ dinyatakan bahwa harus pemiliknya yang meminta kembali pengajuan untuk sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik. Kendati ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Menteri ATR BPN sebelumnya, yakni Sofyan Jalil, itu bahwa yang berhak untuk mendapatkan sertifikat di situ adalah pemilik yang lama, artinya ya pemilik tambak. Dalam artian rakyat wilayah itu ya, termasuk desa Kohot dan lain-lain ya yang sepanjang pagar laut itu 32 km itu. Tapi dengan aturan Menteri Sofyan Jalil disebutkan bahwa nggak boleh itu dialihkan ya, mereka bisa minta lagi sertifikatnya, tetapi mereka tidak bisa mengalihkan kepada pihak lain. Tapi kalau kita mendapat penjelasan dari pengacara Pantai Indah Kapuk II, yakni Muanas Aledit, kan mereka menyatakan bahwa dia mendapatkan HGB SHM itu karena mereka membeli dari warga. Nah ini bisa aja nanti jadi alasan, tapi tentu saja ada aturan menteri itu yang bisa menghalanginya. Tapi ya namanya taipan, oligarki dan sebagainya kan mereka biasa bermain-main dengan kekuasaan. Jadi ini penting untuk tetap dikawal, jangan sampai kemudian kita udah heboh soal pagar laut, sudah dibongkar sampai menurunkan ribuan personel. Ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Bakamla,
dan juga dari nelayan, tiba-tiba kemudian ternyata reklamasi jalan terus dan Agung Sedayu Group bisa lolos ya, bahwa mereka tidak punya, karena mereka sampai sekarang menyatakan mereka tidak mengakui bahwa yang membangun pagar laut itu adalah mereka. Nah, selain Joko Widodo yang dia minta agar proses legalnya dicek gitu ya, benar atau dilalui atau tidak betul, itu yang disampaikan oleh Joko Widodo ya. Nah, ini hari ini saya juga membaca, ini saya bacanya di CNN. Mantan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni menyatakan bahwa wewenang penerbitan sertifikat hak guna bangunan SHGB atas pagar laut di Kabupaten Tangerang itu merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Itu kata dia sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022, terutama Pasal 12, secara terang benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. Dan menurut Raja Juli ini sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahunnya didelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pertanahan level kabupaten kota se-Indonesia. Oleh karena itu saya yakin penerbitan sertifikat tersebut, maksudnya di atas pagar laut itu di luar pengetahuan Menteri, Wamen, dan para pejabat di kementerian, kata dia. Tapi Raja Juli menyatakan bahwa langkah dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu sudah tepat jika membatalkan sertifikat tersebut, dan itu yang bisa melakukan pembatalan adalah Kepala Kanwil atau ATR BPN Provinsi Banten. Kata dia, pembatalan SHGB tersebut harus dilakukan oleh pejabat satu level di atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Jadi bukan langsung menterinya gitu. Raja Juli pun juga sepakat kalau ini penyelesaian kasus SHGB pagar laut di Kabupaten Tangerang itu diserahkan kepada Menteri ATR dan juga aparat penegak hukum. Jadi kalau ada kasus-kasus hukumnya ya tidak lanjuti. Kata dia ini agar segera mungkin dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, fitnah, dan insinuasi, kata Raja Juli. Sebelumnya Hadi Cahyanto juga membantah dia tahu menahu atau tepatnya dia tidak mengetahui soal penerbitan HGB dan SHM di pagar laut itu. Kendati pada waktu itu dia yang menjadi menterinya. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, kata Hadi Cahyanto itu pada hari Rabu lalu. Dan Hadi meminta semua pihak menghormati proses dan langkah yang tengah diambil Kementerian ATR BPN, terutama untuk memastikan keabsahan dokumen sertifikat tersebut. Dari kasus ini kita mesti siap-siap ya, jangan terlampau optimis bahwa akan ada tindakan hukum yang tegas gitu. Ada tanda-tandanya ini akan win-win solution ya supaya ya semua tidak kehilangan muka. Pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo, karena sekarang ini kan juga dipuji terutama oleh kalangan nelayan yang bertindak tegas itu kemudian tidak kehilangan muka.